Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Panca Dewi Purwati selaku dosen mata kuliah umum Bahasa Indonesia dan teman-temanku dari Rombel G. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan karya ilmiah. Nama anggota kami adalah 1. Farah Nabila, 2. Pradista Intan, 3. Lola Amalia, 4. Tiara Wine, dan terakhir Aninditya Yudanta. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Selanjutnya ialah tujuan penulisan karya ilmiah. Pertama, sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, sebagai foster etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, membuktikan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Yang terakhir, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi karya ilmiah. Fungsi karya ilmiah yang pertama adalah untuk pendidikan, di mana dengan menulis karya ilmiah akan memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi penulisnya, karena penulis akan mampu berpikir, menulis, dan mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya. Yang kedua adalah fungsi untuk penelitian. Maksudnya, karya ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna juga bagi seorang peneliti untuk mempraktikkan prosedur ilmiahnya. Yang ketiga adalah fungsi fungsional. Fungsi ini maksudnya adalah karya tulis ilmiah dapat berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan, sebagai bahan pustaka, dan untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama adalah reproduktif. Maksudnya, karya ilmiah harus dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Maksudnya, karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak membingungkan. Yang ketiga, tidak emotif. Karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah akan membuat pembacanya bingung dan informasi tidak tersampaikan dengan baik. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Yang keenam, bersifat dekoratif. Penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna tanpa menimbulkan makna ganda. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Maksudnya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Yang kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya tanpa kecondongan subjektivitas. Ciri yang terakhir adalah menggunakan kalimat efektif. Tujuannya agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Selanjutnya, jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu makalah. Makalah merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisikan tema atau topik tertentu. Biasanya diterbitkan atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah dan di dalamnya sendiri terdapat ruang lingkup permasalahan, pembahasan, serta kesimpulan. Makalah juga mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Akurat dan menyeluruh. 2. Memiliki sumber yang dapat dipercaya. 3. Seimbang. 4. Tertata. Dan juga fungsi pada makalah yaitu 1. Melatih penulisan. 2. Memperluas wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca. 3. Memberikan sumbangan pemikiran. 4. Memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Selanjutnya, makalah juga mempunyai beberapa jenis, yaitu 1. Makalah deduktif, 2. Makalah induktif, 3. Makalah kerja, dan 4. Makalah kajian.
Setelah makalah, selanjutnya yang kedua ada artikel. Artikel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut KBBI, artikel yaitu suatu karya tulis yang ditulis secara lengkap. Artikel adalah suatu karangan berbentuk esai yang berisi sebuah fakta atau gagasan yang disampaikan secara objektif, dengan tujuannya untuk meyakinkan, membujuk, serta menghibur pembaca. Ciri-ciri dari artikel yaitu 1. Tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap dan tuntas. 2. Sumbernya dari fakta yang ada. 3. Bersifat faktual sesuai dengan data yang diketahui oleh si pengarang. Keempat, Lalu fungsi original artikel dan bukan ilmiah. copywriting. Yang pertama, 5. sebagai Isinya sarana disampaikan diskusi sesuai dan dengan fakta sosialisasi yang didapat gagasan. dari narasumber dan bukan dari Yang pemikiran kedua, penulis. sebagai penerjemah 6. dan Isinya menganalisis bisa berita. berupa pemaparan Lalu yang biografi ketiga, tokoh, kisah memberikan perjalanan, kontribusi pemikiran argumentasi, dan peristiwa, solusi terhadap atau suatu hal fakta permasalahan. lainnya. Yang terakhir, Selanjutnya, sebagai sarana gagasan aktualisasi atau dan topiknya eksistensi harus diri. menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca atau masyarakat umum. Jenis-jenis artikel. Yang pertama ada artikel deskripsi, yaitu karangan memberikan gambaran tentang kasus atau situasi. Yang kedua, artikel narasi, yaitu peristiwa secara kronologis terdapat pemimpin yang menangani konflik berisi fakta maupun fiksi. Yang ketiga, artikel eksposisi, berisi deskripsi dari topik dengan memberikan informasi tambahan untuk membaca dapat dilengkapi dengan grafik, gambar maupun statistik. Yang keempat, artikel argumentasi, bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta sebagai alasan maupun bukti. Lalu ada artikel persuasi, yaitu bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Lalu yang keenam ada artikel eksploratif, yaitu artikel atau tulisan berisi ungkapan dari fakta-fakta menurut sudut pandang si penulis. Lalu yang ketujuh ada artikel prediktif, yaitu artikel yang memuat tentang sesuatu yang sifatnya akan atau belum terjadi menurut analisa si penulis. Dan yang terakhir adalah artikel eksplanatif, yaitu tulisan yang menerangkan atau menjelaskan suatu hal kepada pembaca menurut berbagai sudut pandang, terutama dari sudut penulisnya. Selanjutnya adalah sifat etika penulisan ilmiah. 1. Kejujuran atau honesty adalah penulis harus mengungkapkan apa adanya secara baik sehingga tulisannya dapat lebih mudah dapat dipertanggungjawabkan. 2. Bebas dari plagiarisme adalah plagiarisme yang dimaksud yaitu penggunaan suatu gagasan, hasil, pernyataan ataupun kalimat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. 3. Menjunjung hak cipta. Hak cipta adalah penemu atas keaslian hasil temuannya dalam ilmu dan pengetahuan. 4. Keabsahan atau validity. Penulis karya tulis ilmiah harus mampu mengungkapkan gagasan yang sebenar-benarnya, gagasan yang menjadi dasar uraiannya. 5. Keterandalan. Keterandalan adalah ketepatan dan kemampuan atas materi tulisan.